Você parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão. Santos bukanlah sekadar klub bagi Neymar. Itu adalah panggung di mana ia harus memikul beban sebagai pewaris takhta Pele. Di lapangan Villa Belmiro, ia menari dengan bola, mempermalukan bek-bek senior dengan gerak kaki yang seolah menantang hukum fisika. Bukan hanya soal gol, tapi tentang bagaimana ia mengembalikan esensi Joga Bonito yang sempat hilang, memberikan harapan pada jutaan rakyat Brasil bahwa reinkarnasi sang raja telah lahir. Tekanan di usia remaja itu justru dia jadikan motivasi dan tatanan rambut mohawk yang ikonik. Ia menjadi fenomena budaya sebelum menginjakan kaki di Eropa. Menolak tawaran Real Madrid di usia belia demi mematangkan diri di tanah kelahiran. Di sini, Neymar belajar bahwa menjadi bintang berarti harus siap menjadi sasaran tackle keras. Namun ia menjawabnya dengan gocekan yang semakin provokatif dan berani. Kemenangan Copa Libertadores bersama Santos adalah pernyataan tegas bahwa ia sudah terlalu besar untuk Amerika Selatan. Ia bukan lagi sekadar bocah YouTube yang jago freestyle, melainkan pemimpin yang mampu membawa timnya meraih kejayaan tertinggi. Mata dunia tertuju padanya, menanti kapan sang pangeran akan berangkat ke Eropa untuk menjemput takdirnya sebagai penguasa baru sepak bola modern. Barcelona dan puncak estetika. Kedatangannya ke Barcelona pada 2013 sempat diragukan akan merusak harmoni Lionel Messi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Neymar dengan rendah hati menempatkan diri sebagai murid yang haus ilmu, namun tetap mempertahankan identitas liarnya di sisi kiri lapangan. Ia bertransformasi menjadi bagian dari trio MS, trisula paling mematikan yang pernah diciptakan dalam sejarah sepak bola. Sebuah sinergi yang mengubah permainan menjadi seni. Malam ajaib di Berlin saat menjuarai Liga Champions 2015 adalah bukti bahwa Neymar telah mencapai level yang sejajar dengan para dewa bola. Ia mencetak gol di laga final, membuktikan bahwa ia adalah pemain untuk pertandingan besar yang tidak pernah gentar oleh nama besar lawan. Di bawah asuhan Luis Enrique, Neymar mencapai puncak efisiensi. Ia bermain dengan disiplin taktik tanpa menghilangkan sihir dribblenya yang memanjakan mata. Puncak pengaruhnya terlihat dalam laga remontada melawan PS, di mana ia secara praktis menarik Barcelona dari ambang kematian sendirian. Saat Messi mulai kehilangan celah, Neymar mengambil alih panggung dengan 2 gol dan 1 assist krusial di menit-menit akhir. Itu adalah malam di mana ia membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar bayangan, melainkan sosok yang sudah pantas memimpin taktanya sendiri. Gaya bermain Neymar, seni atau provokasi? Gaya bermain Neymar yang penuh dengan rainbow flick dan dribble menantang seringkali dianggap sebagai tindakan tidak menghormati lawan. Di Eropa yang sangat mengandalkan sistem dan taktik kaku, kebebasan berekspresi Neymar dipandang sebagai anomali yang harus diredam. Banyak bek lawan yang merasa terhina dengan triknya. Namun bagi Neymar, itu adalah cara paling murni untuk menikmati sepak bola yang ia pelajari dari debu jalanan Brasil. Ia adalah martir dari gaya main Joga Bonito yang semakin punah di era sepak bola modern yang mekanis dan berbasis data. Setiap tackle keras yang ia terima adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan keindahan tersebut di atas lapangan. Dunia seringkali lebih cepat menghakimi reaksinya saat terjatuh daripada menghargai keberaniannya untuk terus mencoba trik sulit di bawah ancaman cedera permanen yang bisa mengakhiri karirnya kapan saja. Ketidakpahaman publik terhadap seninya menciptakan jurang lebar antara pemuja bakat murni dan pengikut sepak bola industrial. Neymar tetap teguh pada pendiriannya, bahwa sepak bola tanpa hiburan adalah permainan yang mati dan tidak memiliki jiwa. Ia tidak pernah mengubah gaya mainnya hanya untuk menyenangkan para kritikus. Karena baginya, memberikan kegembiraan pada penonton melalui gocekan adalah tugas utama seorang seniman lapangan hijau. Keputusan keluar dari Barcelona. Keputusan mengejutkan untuk pindah ke PSG dengan rekor transfer dunia adalah titik balik yang mengubah persepsi publik terhadapnya selamanya. Neymar ingin membuktikan bahwa ia bisa membawa sebuah klub menuju kejayaan tanpa perlu berlindung di bawah kebesaran Lionel Messi.
Paris menjadi panggung megah bagi ambisi pribadinya untuk meraih Ballon d'Or dan memutus dominasi dua penguasa dunia yang sudah mulai menua. Namun, kepindahan ini juga menjadi awal dari hubungan cinta dan benci dengan para penggemar dan media. Di satu sisi, ia mendominasi liga dengan statistik yang mengerikan. Namun di sisi lain, ia sering dituduh lebih mengutamakan gaya hidup mewah daripada loyalitas di lapangan. Ambisinya untuk menjadi nomor satu justru sering terbentur oleh ego besar dan ketidakstabilan ruang ganti klub yang bertabur bintang namun minim identitas. Paris memberikan segalanya secara finansial, namun gagal memberikan kehangatan kompetitif yang ia rasakan di Spanyol. Neymar terjebak dalam dilema antara menjadi ikon global atau tetap menjadi pemain sepak bola yang haus akan tantangan teknis. Inilah babak di mana ia mulai menyadari bahwa keluar dari bayangan. Messi ternyata jauh lebih sulit dan menyakitkan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Kutukan cedera ketika tubuh mulai berkhianat. Karir Neymar tidak bisa dilepaskan dari rangkaian cedera yang datang di saat-saat paling krusial setiap musimnya. Tubuhnya yang ramping menjadi sasaran empuk bagi pertahanan kasar yang tidak memiliki toleransi terhadap aksi provokatifnya. Setiap kali ia mulai mencapai bentuk permainan terbaiknya, cedera selalu datang sebagai pengingat pahit bahwa ia hanyalah manusia biasa yang rentan terhadap rasa sakit. Absennya Neymar di laga-laga besar Liga Champions menjadi tragedi berulang yang menghambat kejayaan timnya di kancah Eropa. Ia sering terlihat menangis di tribun penonton, menatap rekan setimnya berjuang, sementara ia hanya bisa menjadi penonton yang tak berdaya. Hal ini menciptakan stigma negatif bahwa ia adalah pemain yang rapuh. Sebuah label yang sangat menyakitkan bagi pemain dengan bakat sebesar dirinya. Beban memikul negara. Bagi Neymar, mengenakan jersey kuning Brasil bukan hanya soal sepak bola, melainkan soal memikul harapan 200 juta penduduk yang terobsesi pada gelar juara. Piala Dunia 2014 seharusnya menjadi panggung penobatannya, namun cedera punggung akibat tackle keras mengakhiri mimpinya dengan cara yang tragis. Tangisannya saat itu adalah tangisan seluruh bangsa yang merasa bahwa pahlawan mereka telah dikhianati oleh nasib. Meskipun ia berhasil memberikan emas Olimpiade pertama bagi Brasil, kritikan tetap saja menghujannya di setiap perhelatan Piala Dunia berikutnya. Ia dianggap terlalu sering terjatuh, sebuah narasi yang seringkali menutupi fakta bahwa ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Melampaui Pele, hubungan Neymar dengan timnas adalah kisah cinta yang penuh penderitaan. Sebuah pengabdian yang dibalas dengan tuntutan yang tak pernah ada habisnya. Berpetualang di padang pasir. Kepindahan Neymar ke Al Hilal di Arab Saudi pada tahun 2023 memicu perdebatan panas tentang apakah ia telah menyerah pada ambisi kompetitifnya. Di usia yang sebenarnya masih sangat produktif, banyak yang menyayangkan keputusannya meninggalkan panggung utama Eropa. Namun, bagi Neymar, ini mungkin adalah cara untuk menemukan kembali ketenangan di lingkungan yang lebih menghargai bakatnya, tanpa tekanan media Barat yang berlebihan. Cedera ACL yang ia alami segera setelah bergabung menjadi pukulan telak yang membuat babak baru ini terasa sangat getir. Ia harus menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam rehabilitasi yang melelahkan, menjauh dari lapangan hijau, di saat ia seharusnya membangun warisan barunya di Asia. Nasib seolah terus menguji kesabaran mentalnya, memberinya rintangan fisik tepat saat ia mencoba memulai lembaran hidup yang benar-benar baru. Sejak kariernya di Arab Saudi tetap menjadi magnet perhatian dunia, meskipun intensitas kompetisinya berbeda. Neymar tampaknya sedang mencari jalan keluar dari kebisingan yang telah mengepungnya selama lebih dari 1 dekade. Apakah ini akhir dari ambisinya meraih Ballon d'Or, atau hanya sebuah jeda panjang sebelum ia kembali untuk tarian terakhirnya di panggung dunia? Warisan sang pangeran yang tak pernah menjadi raja. Menilai karier Neymar adalah tentang menghargai keindahan yang ia berikan di tengah ekspektasi yang seringkali tidak masuk akal. Ia mungkin tidak akan pernah memenangkan Ballon d'Or atau Piala Dunia seperti yang diramalkan banyak orang. Namun,
Ia telah memberikan warna yang tak terhapuskan pada sejarah sepak bola melalui keberaniannya untuk terus menghibur di tengah industri yang semakin dingin dan mekanis. Pada akhirnya, kisah Neymar adalah sebuah epik tentang bakat luar biasa yang harus berhadapan dengan kerapuhan tubuh. Ia mungkin tidak pernah benar-benar menjadi raja tunggal di jagat sepak bola. Namun ia akan selalu menjadi pangeran abadi yang tarian kakinya akan terus diputar ulang sebagai inspirasi. Terima kasih, Neymar telah mengingatkan dunia bahwa sepak bola pada intinya adalah tentang kebahagiaan sebuah trik yang mustahil dilakukan.